Halo, selamat pagi pemirsa. Kabar Sumbaksel kembali menyapa Anda dengan menyajikan informasi dari berbagai penjuru dari Sumatera bagian selatan. Selama 30 menit ke depan, saya Agun Prisma menjumpai Anda di Kabar Sumbaksel, dan inilah Kabar Sumbaksel selengkapnya. Pemirsa, petugas kepolisian Polres Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar pengecekan serta monitoring harga beras di sejumlah agen beras serta swalayan. Dari monitoring tersebut diketahui harga beras premium dan medium di Kabupaten Banyuasin masih stabil. Dipimpin langsung oleh Kanit Pitsus Polres Banyuasin, Ibda Muhammad Faiz Akbar, petugas Polres Banyuasin melakukan pengecekan serta monitoring harga beras yang saat ini tengah melonjak tajam. Pengecekan serta monitoring ini dilakukan di beberapa swalayan seperti Transmart, Opi Mall di kawasan Kecamatan Rambutan, serta beberapa agen beras dan pasar tradisional. Harga beras premium serta medium di beberapa minimarket, swalayan, dan pasar tradisional di wilayah Banyuasin harganya masih stabil. Kami dari unit Pitsus Satreskrim Polres Banyuasin berdasarkan perintah dari Bapak Kabar Eskrim dan Bapak Dirkrimsus Polda Sumsel melaksanakan pengecekan harga dan stok beras di Transmart Opi Mall, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Adapun pelaksanaan kegiatan kami dengan hasil yaitu terdapat 37 karung beras bermerek Tropik Kopi berat 5 kg dengan harga Rp77.000. Kemudian 36 karung beras merek Patin 5 kg dengan harga Rp77.000. Terdapat 7 karung beras Patin berat 10 kg dengan harga Rp154.000. Kemudian terdapat 10 karung beras Tropik Kopi Setra Ramos berat 5 kg dengan harga Rp77.900. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma dan Tommy Kusworo TV One mengabarkan. Aparat kepolisian Polsek Bayung Lencir Musi Banyuasin menggelar sidak serta monitoring ketersediaan beras di sejumlah toko serta pasar tradisional. Aparat kepolisian Polsek Bayung Lencir Musi Banyuasin menggelar sidak serta monitoring ketersediaan beras di sejumlah toko serta pasar tradisional. Dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Ibda Novian Turela Wayudi, didampingi oleh Babin Kamtipmas. Aparat kepolisian Polsek Bayung Lencir Musi Banyuasin menggelar sidak serta monitoring langsung ke sejumlah toko serta pasar tradisional di kawasan Kecamatan Bayung Lencir Selasa 26 Agustus 2025. Sidak serta monitoring ini digelar untuk memastikan ketersediaan bahan pangan khususnya beras. Beberapa toko serta agen beras di wilayah Kecamatan Bayung Lencir dipastikan stok berasnya dalam kondisi aman, begitu juga harga beras masih stabil. Polsek Bayung Lencir rencananya akan terus melakukan sidak serta monitoring ketersediaan bahan pangan khususnya beras setiap bulan. Pak Babin termasuk dari Bimas mengadakan pengecekan dadakan ke toko-toko kelontongan. Jadi kami mengecek beras yang berupa SPHP. Jadi ternyata setelah dicek ada yang menjual beras SPHP itu sementara ini di Bayung ini di toko kelontongan yang satu ini saya cek itu ada sekitar 250 stok beras yang dijual oleh pedagang itu seharga berapa? 63.000. Adapun untuk yang gula yang berafinasi sementara tidak kami temukan untuk di Bayung Lencir. Alhamdulillah semua pedagang di sini tidak menjual gula-gula kristal yang berafinasi. Itu saja dari hasil pengecekan kami. Terima kasih. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemirsa, Firdaus Hasbullah resmi pimpin Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan PGK Provinsi Sumatera Selatan masa juang 2025-2028 serta dikukuhkan pada Senin di Gria Agung Palembang oleh Ketua Umum PGK Bursa Zarnobe.
Perkumpulan Gerakan Kebangsaan sendiri lahir pada tahun 2013 yang menghimpun para tokoh kebangsaan dan aktivis Cipayung lintas organisasi. Sejak awal terbentuk, PGK bukanlah wadah untuk demonstrasi, namun merupakan ruang diskusi kebangsaan dan kawah candra di muka untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Gubernur Sumsel Herman Deru berharap organisasi ini dapat bersinergi dalam mempercepat pembangunan di Sumsel, khususnya dengan menyumbangkan pemikiran segar untuk pembangunan daerah. Tantangan generasi sekarang bukan lagi sekedar politik jalanan, tetapi bagaimana menjawab kebutuhan masyarakat di era baru, termasuk ketahanan pangan, pertanian, hingga tantangan teknologi. Sementara Ketua DPW PGK Firdaus Hasbullah mengatakan PGK tempat wadah berkumpul dan berdiskusi terkait permasalahan kebangsaan di daerah-daerah. Firdaus menekankan bagi anggota PGK untuk mengutamakan integritas, solidaritas, dan intelektualitas yang harus selalu dikedepankan. Sementara Ketua Umum PGK Bursa Zarnubi berpesan jika pelantikan yang digelar hari ini bukan sekedar seremonial, namun langkah awal untuk mengeksplorasi diri melalui diskusi, jaringan, dan kerjasama untuk melatih kepemimpinan dan kematangan anggota. Mudah-mudahan organisasi kebudayaan ini dapat menjadi mitra daerah dalam mempercepat pembangunan. Jadi berkontribusi dari pemikiran-pemikiran positif dan disesuaikan dengan kondisi terkini. PGK ini untuk wadah berkumpul dan berdiskusi soal kebangsaan daerah-daerah. Jadi PGK ini bukan mencetak orang demonstran, tidak. Jadi PGK ini mencetak kader-kader pemimpin ke depan. Mengeksplorasi diri untuk dikembangkan di masyarakat melalui usaha diskusi, membangun jaringan. Dari Palembang, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga desa Teluk Kijing 2, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar lomba bidar atau lomba perahu di Sungai Musi. Lomba bidar ini diikuti oleh puluhan peserta memperebutkan hadiah utama mobil, sepeda motor, serta uang puluhan juta rupiah. 40 tim peserta yang berasal dari berbagai daerah mengikuti lomba bidar atau lomba balap perahu yang digelar warga di desa Teluk Kijing 2, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Acara lomba bidar ini digelar 1 tahun sekali di bulan Agustus usai memperingati HUT RI yang ke-80 tahun. Lomba bidar ini juga merupakan tradisi warga dan salah satu pesta rakyat Musi Banyuasin. Para peserta lomba bidar atau lomba balap perahu di Sungai Musi ini akan mendapatkan hadiah mobil serta sepeda motor, serta mendapatkan uang puluhan juta rupiah. Ajang balap bidar yang memacu adrenalin ini digelar selama 2 hari dan diserbu ribuan warga yang menyaksikan ajang lomba bidar ini. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan terus mendukung tradisi rakyat yang menjadi tontonan menarik bagi warga, serta merupakan salah satu tradisi turun-temurun Kabupaten Musi Banyuasin. Ajang lomba bidar atau olahraga air bagi warga Musi Banyuasin ini selain merupakan tradisi juga sebagai ajang mencari bibit untuk ajang balap perahu ke tingkat provinsi atau juga ke tingkat nasional. Usaha-usaha ada di Teluk Kijing 1 dan 2, donatur yang diperkirakan sekitar 80 orang, Pak. Terus untuk peminat peserta gimana? Peminat peserta alhamdulillah sampai saat ada 40 peserta. Apa sering diadakan ini tiap tahun? Ini alhamdulillah ini sudah masuk ke 4 tahun. Setiap tahun dan mulai dari 2022 sampai 2025. Alhamdulillah hadiahnya tetap seperti ini, Pak. Mobil hadiah pertama, hadiah 2 motor trail dan hadiah 3 motor pit. Budaya kita perlombaan perahu lomba bidar yang dilakukan di desa Lais Teluk Kijing 1 musim 2 ya. Sangat meriah dan masyarakatnya antusias. Kemudian harga hadiahnya juga lumayan besar, ada mobil. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma dan Iwan Arianto, TV One mengabarkan.
Opa Hotel, one of the best hotel in Palembang. Memeriahkan HUT RI ke-80, warga di perairan Sungsang Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar pesta rakyat dengan mengadakan lomba bidar. Lomba bidar yang diikuti ratusan peserta ini digelar 1 tahun sekali di sungai terbesar dan terpanjang di Sumatera Selatan. Inilah suasana pesta rakyat dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-80. Ratusan warga mengikuti lomba bidar atau perahu panjang di kawasan perairan Sungsang Banyuasin, Sumatera Selatan. Para peserta lomba bidar ini wajib menyelesaikan finish sejauh 1 km dengan sebuah bidar yang terbuat dari kayu berisikan 20 peserta. Para peserta lomba bidar ini memacu adrenalin di tengah luasnya perairan terpanjang dan terbesar di Sumatera Selatan. Lomba bidar ini merupakan tradisi budaya turun-temurun yang digelar setiap 1 tahun sekali, usai memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta lomba bidar yang berhasil memenangkan perlombaan akan mendapatkan hadiah hingga ratusan juta rupiah. Lomba bidar ini dilaksanakan hanya 1 hari saja. Tentunya bidar ini adalah budaya Kabupaten Banyuasin, khusus Sungsang, karena bidar ini adalah dayung perahu mereka nelayan ikan, dan alhamdulillah ini kita jadikan lomba. Dan tentunya ini kegiatan ini sangat banyak sekali manfaatnya. Pertama, untuk menyambung silaturahim, menunjukkan keahlian di dalam berdayung, dan yang ketiga menjadi hiburan masyarakat dalam kita untuk mengembangkan budaya Kabupaten Banyuasin. Untuk harapan ke depan, Pak Bupati? Harapan ke depan dilaksanakan lebih baik lagi, lebih meriah lagi, dan lebih sukses lagi. Tentunya pemerintah Kabupaten Banyuasin terus akan mendukung kegiatan-kegiatan bidar seperti yang dilaksanakan pada hari ini. Dari Banyuasin, Puja Kusuma dan Tommy Susworo mengabarkan. Hari Kemerdekaan RI ke-80 masih diwarnai lomba tradisional, yakni lomba balap perahu ketek di Desa Lumpatan 2, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Para peserta lomba antusias mengikuti lomba ini. Hari Kemerdekaan RI ke-80 masih diwarnai lomba tradisional, yakni lomba balap perahu ketek yang sudah menjadi budaya warga di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kali ini di Desa Lumpatan 2, Kecamatan Sekayu. Para peserta lomba antusias mengikuti lomba ini. Ajang ini dibuka langsung oleh Bupati Muba, HM Toha Tohet, dan dihadiri sejumlah kepala OPD Muba, Forkopimda Muba, dan ribuan warga yang menonton lomba ini. Raihlah prestasi puncak dengan semangat, sportivitas yang tinggi, dan bagi penonton kiranya dapat tertib. Jangan ribut penonton, lagi perahunya kalah, mau bangun pas naik. Dan jaga keselamatan, selamat itu penting. Jadi para peserta, mana para peserta nggak? Ada nggak sih nggak? Coba angkat tangan dulu. Bawa golong. Sebanyak 56 peserta yang akan berpartisipasi merebutkan hadiah menarik beserta trofi yang disediakan panitia. Perlombaan tradisional ini merupakan acara tahunan yang diadakan setiap hari kemerdekaan, mengingatkan jasa para pejuang terdahulu yang berjuang merebut kemerdekaan. Dalam sambutannya, Bupati Muba HM Toha Tohet berpesan agar peserta menjunjung nilai sportivitas saat berlomba demi kelancaran dan suksesnya lomba ini. Lomba balap ketek merupakan olahraga tradisional, suatu kearifan lokal yang perlu dijaga dan dilestarikan. Nah, pertama ini dari Musi Banyuasin, Puja Kusuma dan Iwan Arianto TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Musi Banyuasin melaksanakan berbagai tugas melayani masyarakat Musi Banyuasin, salah satunya mengatasi 72 blank spot di 56 desa. Apa saja program Dinas Kominfo mengatasi kendala tersebut? Berikut bincang santai kami bersama Kepala Dinas Kominfo Muba, Bapak Daud Amri SH.
Halo pemirsa Kabar Sumbaksel, apa kabar? Nah, senang sekali saya hari ini sudah ditemani dengan seorang pria yang ganteng. Ada Kepala Dinas Kominfo Musi Banyuasin, Bapak Daud Amri SH. Apa kabar, Pak Daud? Baik. Senang sekali bertemu hari ini, Ya, Pak. sama-sama. Ini adalah WIBN, Pak. Ya. Tahu nggak Pak WIBN? Apa itu? Waktu Indonesia bagian ngopi. Kita sambil ngopi nih, Ya, Pak, ya, sambil ya. ngobrol-ngobrol mengenai Musi Banyuasin ya, Pak Daud ya. Baik. Kalau aktivitas Bapak sekarang apa saja Pak, selain disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan di Musi Banyuasin? Apa ya? Nggak ada sepertinya, Mungkin sekarang Mbak. lagi nge-hype jogging, ikutan jogging juga Pak? Belum kita sekarang. Jadi saya total itu bekerja dan bekerja, Mbak Anggun. Bekerja dan bekerja. Iya, jadi waktu saya disita sama kegiatan-kegiatan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Jadi kemana beliau kita harus mendampingi. Gitu. Sebegitu padatnya, Pak kegiatan? Wah, Musi padat Banyuasin? sekali Mbak. Jadi mungkin bisa saya sampai dari pagi sampai ke malam bisa mendampingi Pak Bupati itu. Oke. Iya, jadi sama keluarga juga waktu kita tersita. Jadi paling dengan keluarga itu di weekend aja kita gitu kan. Jadi kalau hari-hari kerja udah habis kita waktunya mendampingi Pak Bupati. Karena banyak kali kunjungan Pak Bupati dan Wakil Bupati itu ke masyarakat itu kan kita harus selalu mensupport beliau. Oke, jadi memang benar-benar harus standby mendampingi Pak Bupati dari pagi. Jadwalnya sudah sampai jam berapa biasanya Pak? Kemarin ada contohnya di Sungai Lilin, itu sudah jadwalnya sampai jam 9 malam, Mbak. Jadi Sungai Lilin ke Sekayu itu 2 jam perjalanan. Jadi sudah sampai di Sekayu itu jam 11 malam. Bayangin, dari start jam 9 pagi. Gitu. Jadi nggak mengherankan kalau Kadis Kominfo itu kurang tidur ya Pak? Kurang tidur. Jadi minggu kemarin itu hampir 3 hari, 4 hari berturut-turut. Kasihan nih Pak, orang rumah malam minggunya nganggur Pak, nanti status lagi. Ya begitulah kadang, cuma ya kita harus tunjukkan bahwa kita harus selalu mensupport Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk program-program beliau ke depan. Oke, demi pengabdian kepada masyarakat, betul, Pak ya, harus sekali. melihat dan meninjau langsung nih apa yang masih harus dibenahi dari Musi Banyuasin. Nah, kalau dari kacamata Pak Kadis sendiri, apa yang masih menjadi PR di Kabupaten Musi Banyuasin? Apa ya? Mungkin dari sisi saya ya, dari sisi Dinas Kominfo-nya itu, yang pertama masih banyaknya blank spot di sana. Blank spot? Ada berapa blank spot di sana? Jadi setelah kita data kemarin itu ada di 56 desa. Oh, Mbak. Masih banyak? Masih banyak sekali. 56 desa dengan total titik blank spot itu 72 blank spot. Jadi di satu desa itu mungkin ada 2-3 blank spotnya gitu. Nah, jadi totalnya itu sebanyak 72 blank spot di Kabupaten Musi Banyuasin. Nah itu sebagai PR kita dari Dinas Kominfo untuk menuntaskan blank spot itu di akhir tahun ini. Oke. Apa yang akan dilakukan Pak untuk menuntaskan blank spot ini? Nah, kebetulan kemarin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati mensupport kita ya. Jadi kemarin kita sudah ajukan itu Mbak Anggun, kita sudah ajukan ke Kementerian Komdiji untuk segera mengusulkan tower pembangunan tower seluler di 72 blank spot itu. Tapi sementara itu kan nggak bisa cepat Mbak Anggun. Jadi pembangunan tower itu kan nggak nggak segampang yang kita ini karena itu kan besar sekali. Jadi tapi kemarin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati mensupport kita sementara memberikan akses internet gratis ke desa-desa 72 blank spot itu. Menarik, ada akses internet gratis. Tujuannya kalau dari Kominfo sendiri apakah menyasar memang untuk pendidikan anak-anak yang belum terjamah dengan internet? Ya, sementara kita ya utama itu kita mensupport program Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk digitalisasi. Masuk ke salah satu programnya Pak Bupati. Jadi di Kabupaten Musi Banyuasin ini mungkin saya lebih bicara banyak di infrastruktur ya, karena saya di situ ahlinya. Jadi di seluruh kecamatan itu sudah terkoneksi internet semua di Kominfo. Ada 15 kecamatan di sana sudah terkoneksi semua internetnya.
satu di Kominfonya kita support di sana ada 15 kecamatan, terus ada seluruh UPTD, ada desa-desa itu sudah banyak, tinggal PR kami 72 itu aja. Oke. Nah, insya Allah di akhir tahun 2025 itu tuntas tas. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Pak, 72 blank spot yang masih ada di Kabupaten Musi Banyuasin di akhir tahun ini sudah nggak blank spot lagi Pak. Sambil ngopi dulu kita Pak. Ngopi dulu Pak. Pak, kita ngopi dulu Pak. Ini menikmati suasana yang ada di Alexor. Iya, betul. Nah, kan ini masih banyak ya Pak ya program dari Dinas Kominfo khususnya. Betul. Wah, kita di Kominfo itu ada 5 bidang Pak. Jadi nggak satu bidang aja infrastruktur yang kita urusin. Jadi ada statistik di situ ada. Jadi seluruh kita ada satu data mubah di sana. Jadi ada di programnya statistik itu kita kerjasama dengan BPS. Nah, jadi seluruh data pengangguran segala macam itu bisa diakses lewat satu data mubah gitu Mbak. Terus kita ada lagi programnya ya, salah satunya media ya. Nah, media ini kita seluruh media ini kita rangkul sama-sama. Ayo kita sama-sama memberikan berita-berita yang positif tentang Kabupaten Musi Banyuasin. Terus kita untuk membantu Pak Bupati bekerja dalam membangun Kabupaten Musi Banyuasin. Apalagi ya di Kominfo ini dia ada keamanan jaringannya segala macam, banyak lah pokoknya. Jadi dia ada 5 bidang di Kominfo itu. Jadi saya nggak mikirin satu bidang aja Mbak. Jadi bukan infrastruktur aja yang saya pikirin, ada 5 bidang yang saya itu pikirin. Saya khawatir nanti Pak Kades cepet putih rambutnya Pak. Ini aja berapa hari udah putih semua nih. Cepet putih nanti ya Pak ya. Banyak yang harus mudah-mudahan lah ya, kita diberi kekuatan untuk bisa sama-sama kita bekerja. Iya, khawatirnya nanti sudah kurang tidur, cepet putih. Udah biasa itu Mbak, udah biasa ya, Pak, ya. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai sinergi antara Dinas Kominfo dan ya ke masyarakatnya, kemudian juga ke medianya, seperti apa Pak pada saat ini? Jadi sementara kita yang pasti kita akan kejar ya untuk mendukung program-program Pak Bupati itu, kita merangkul seluruh elemen masyarakat dan media. Jadi penyampaian informasi publik kita ya dari program-program Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk menyampaikan ke masyarakat. Ya inilah perlunya media-media yang kita harus sama-sama kerjasama, itu aja Mbak. Jadi memang ya harus informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang terpercaya ya. Oke deh, Pak Kades, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat khususnya untuk di Kabupaten Musi Banyuasin? Apa ya? Ya kita sama-sama, ayo kita sama-sama membangun Kabupaten Musi Banyuasin dengan menciptakan situasi yang kondusif ya, berita-berita yang hoax itu kita hindari ya. Terus ya kita sama-sama lah membantu Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun Kabupaten Musi Banyuasin. Itu aja. Jadi tetaplah pemirsa ya saring sebelum sharing ya, karena kalau melihat digital pada saat ini itu luar biasa sekali ya Pak ya, perkembangannya sangat luar biasa dan kalau kita tidak berhati-hati gampang sekali tertipu dengan kecanggihan AI. Iya, betul sekali, betul. Makanya kita harus bisa menyaring informasi yang benar ya, terus menyampaikan informasinya juga yang benar, itu aja. Oke, baik Pak, terima kasih sudah bersama dengan sama-sama Mbak Anggun, sama-sama. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Daud Amri SH, Kadis Kominfo Musi Banyuasin. Saya Agun Prisma, sampai jumpa. Ngopi dulu Pak. Ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kabar Sumbaksel edisi hari ini. Nantikan kabar Sumbaksel berikutnya. Saya Agun Prisma dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.